Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la ya nabi ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini, detik ini, Bapak serta anak-anak Bapak masih bisa hadir ke sekolah dalam rangka untuk menambah serta menuntut ilmu. Kemudian, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri toladan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan petunjuk atau pedoman kepada kita. Yang pertama, petunjuk atau pedoman Al-Quran. Yang kedua, petunjuk atau pedoman Al-Hadis. Selagi kita berpegang teguh kepada kedua pedoman tersebut, insyaallah kita akan selamat dan bahagia di dunia, serta selamat dan bahagia di akhirat. Selamat pagi, anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi, pagi-pagi kita harus semangat. Kita tidak boleh loyo, lesu, apalagi letih. Anak-anak Bapak semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Anak-anak Bapak semuanya salat subuh tadi? Silakan tunjuk tangan siapa yang salat subuh. Nah, Bapak perhatikan dan Bapak lihat, semuanya anak-anak Bapak salat subuh. Kemudian, anak-anak Bapak sebelum pergi ke sekolah, semuanya mandi? Ayo, silakan tunjuk tangan siapa yang mandi pagi. Ya, ternyata ada 3 atau 2 orang dari anak-anak Bapak yang tidak mandi. Tujuannya apa? Supaya pas belajar dimulai, anak-anak Bapak tidak tidur atau tidak merasa mengantuk. Jadi, pembelajaran pagi itu bisa dijalani dengan semangat. Kemudian tadi, anak Bapak ada yang salim atau salam sama orang tuanya? Ayo silakan tunjuk tangan. Iya, berarti Bapak perhatikan dan Bapak lihat, anak-anak Bapak semuanya salam dan salim kepada kedua orang tuanya sebelum pergi atau berangkat ke sekolah. Tujuan Bapak menanya supaya anak-anak Bapak memperhatikan, yang pertama, memperhatikan kesehatannya, yang kedua, memperhatikan atau mematuhi orang tuanya, dan yang ketiga, memperhatikan atau taat kepada Allah, seperti yang Bapak tanya tadi, seperti melaksanakan sholat. Baiklah, anak Bapak semuanya hadir ya,
Tidak ada yang alfa ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ya, anak-anak Bapak ikuti dan kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Bapak berikan dan apa yang anak-anak pelajari pada hari ini bisa mengerti dan mudah dipahami. Baiklah, anak Bapak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, yaitu tentang apersepsi. Pembelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna. Sebelum kita lanjut, Bapak mau bertanya tentang pembelajaran kita sebelumnya. Anak-anak Bapak, kita membahas tentang apa? Silakan dijawab ya. Ya. Terus? Yang lainnya? Bagus. Nah, semua jawaban anak-anak Bapak betul dan benar. Artinya, pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang hubungan baik dengan sesama. Jadi itulah materi kita sebelumnya yang berhubungan baik dengan sesama. Jadi hubungan baik sama ini anak-anak Bapak perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, perlu kita terapkan dan budayakan agar hidup kita aman, damai, tentram, dan saling menyayangi dan menghargai. Kita lanjut. Anak-anak Bapak, materi kita hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memperlihatkan atau membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Bapak juga bisa dilihat. Yang pertama, menjelaskan arti dari Asmaul Husna itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, Al-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, Al-Salam, dan Al-Mu'min. Yang keempat, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Keamanan. Baiklah, anak Bapak semua, mari kita bahas, kita pelajari tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berasal dari dua kata. Kata yang pertama, Al-Asma, yang memiliki arti nama-nama. Kemudian kata yang kedua, yaitu Al-Husna, yang memiliki arti yang paling baik atau bagus, atau bisa kita artikan paling cantik. Kalau bahasa Minangnya adalah rancak. Jadi anak Bapak semua, dari dua kata di atas bisa kita simpulkan atau kita artikan
Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kemudian Asmaul Husna ini anak-anak Bapak harus kita hafal, kita pelajari, kita amalkan. Supaya apa? Supaya kita tahu dan mengerti dari makna setiap Asmaul Husna itu sendiri. Kemudian Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Kita lanjutkan. Kita akan bahas satu persatu tentang Asmaul Husna. Jadi, pada bab 2 ini kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Malik yang artinya Maharaja. Yang kedua, Al-Aziz yang berarti Maha Perkasa. Yang ketiga, Al-Quddus yang berarti Maha Suci. Yang keempat, As-Salam yang berarti Maha Sejahtera. Dan yang terakhir atau yang kelima, Al-Mu'min yang berarti Allah Maha Pemberi Keamanan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari 5 Asmaul Husna ini. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik ini artinya tadi Maharaja. Cara meneladani ada 3. Yang pertama, menjadi pemimpin yang bijaksana atau amanah. Jadi, seorang pemimpin itu harus bijaksana, harus bisa berlaku adil dan amanah. Artinya, amanah ini bisa dipegang ucapan dan kata-katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maksudnya, seorang pemimpin itu harus mementingkan kepentingan umum atau masyarakat banyak atau masyarakat sekitarnya. Kita lanjut, Asmaul Husna yang kedua. Asmaul Husna yang kedua yaitu adalah Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz ini tadi artinya adalah Allah Maha Perkasa. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz ini ada 5 cara. Yang pertama, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Jadi kita dilarang atau tidak boleh putus asa. Yang kedua, kita harus kuat dan tabah menghadapi cobaan dan ujian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Yang keempat, kita tidak boleh gentar menghadapi kezaliman atau keburukan atau kekejaman. Kemudian yang kelima, melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Jadi, itulah cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Ada 5 cara. Kemudian kita lanjut lagi Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Asmaul Husna Al-Quddus.
Cara meneladani Asmaul Husna Al-Quddus ini ada 3 cara. Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Seperti yang Bapak tanya tadi, ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan diri. Contohnya apa? Seperti mandi, gosok gigi, ya, kerapian pakaian, tempat tidur dan lingkungan rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati, seperti iri, dengki, hasud, dan fitnah serta adu domba. Jadi yang nomor 2 ini harus kita hindari dan kita jauhi, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Kita lanjut nomor 3, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Nah, jadi itu dia ya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Kemudian kita lanjut Asmaul Husna yang keempat, yaitu Asmaul Husna As-Salam. Cara meneladani Asmaul Husna As-Salam ada 3 cara. Yang pertama, melerai teman yang berselisih atau sedang bertengkar. Jadi kalau ada teman yang berselisih atau bertengkar, harus kita lerai atau kita pisahkan. Dengan tujuan supaya perselisihan dan pertengkaran tidak berlanjut dan bisa diatasi. Nomor 2, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. Jadi, di mana saja kita berada, baik dalam keluarga, di masyarakat, atau di luar daerah kita, maka harus kita ciptakan suasana damai, rukun, dan sejuk. Nomor 3, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Jadi itulah cara meneladani Asmaul Husna As-Salam. Ada 3 cara. Kita lanjutkan anak bapak semua. Asmaul Husna yang kelima. Asmaul Husna yang kelima adalah Asmaul Husna Al-Mu'min, yang berarti Maha Pemberi Keamanan. Cara meneladaninya ada 4 cara. Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Yang keempat, ikut menjaga keamanan lingkungan, seperti mengadakan siskambling dan lain-lain. Jadi, anak-anak bapak semua, itulah pengertian dari Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini berjumlah 5. Yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Mudah-mudahan dari paparan Bapak tadi, dari penjelasan Bapak tadi, anak-anak Bapak bisa paham dan bisa mengerti tentang Asmaul Husna. Sebelum Bapak tutup, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Jadi anak Bapak, inilah materi kita pada pagi ini. Bapak ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari Bapak pribadi. Jadi Bapak mohon maaf. Kemudian kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia Bapak minta maaf, kepada Allah Bapak minta ampun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.